Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Posipa Podcast Sharing Igi Parepare Kiblat Guru Indonesia. Bersama saya Tamrin dan tamu saya hari ini Bu Dr. Ahdar. Apa kabar Ibu? Baik, alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Perkenalan untuk Bu Dr. Ahdar merupakan dosen sekaligus juga Ketua Prodi Tadris IPS IAIN Parepare, juga Koordinator Bidang Penelitian dan Pengembangan serta Publikasi IGI Kota Parepare. Hari ini dengan topik jurnal sebagai bentuk deklarasi karya guru dan dosen. Bisa dijelaskan Bu Dokter apa maksud dari jurnal sebagai bentuk deklarasi karya guru dan dosen ini? Oke, baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah pada sore hari ini kita sama-sama berada di tempat ini guna melakukan suatu kegiatan disebut dengan Majelis Ilmu. Salam dan salawat kita limpahkan kepada Nabiullah Muhammad SAW, Nabi yang menghantarkan kita semua dari zatu zaman menuju zaman yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Alhamdulillah, satu kebanggaan dan suatu kesyukuran pada sore hari ini saya diundang dan memang adalah merupakan bahagian dari kegiatan IGI Kota Parepare. Ya, pada hari ini saya mendapatkan giliran untuk kemudian memberikan materi atau sedikit sharing tentang jurnal sebagai satu bentuk deklarasi guru dan dosen. Baiklah, berbicara tentang jurnal itu identik dengan kegiatan tulis-menulis, identik dengan bagaimana kita bisa mempublikasikan tulisan kita melalui suatu tulisan yang ada di dalam sebuah artikel, di mana artikel ini ada disebut dengan artikel nasional, ada yang disebut dengan artikel internasional, dan ini sebenarnya adalah merupakan satu bentuk deklarasi kita untuk memberikan kepada bangsa bahwa apa yang kita punya, pengetahuan apa yang kita ketahui itu deklarasikan melalui sebuah tulisan. Tentunya tulisan-tulisan yang akan kita tulis dalam sebuah jurnal itu adalah demi untuk mengembangkan, demi untuk melakukan pengembangan kemajuan untuk diri kita sendiri tentunya, dan juga untuk pengembangan instansi atau lembaga atau sekolah di mana kita berada. Ya, mungkin saya sedikit memberikan uraian bahwa ada 3 manfaat sebenarnya pada saat kita harus menulis sebuah di jurnal. Ya, kenapa itu perlu saya sampaikan? Karena pada saat sekarang ini gencar-gencarnya guru dan dosen tentunya, karena di sini di IGI kita ini juga kolaborasi antara dosen dan juga guru-guru, tentunya ikatan guru. Itu jurnal ini merupakan satu persyaratan utama untuk melakukan kegiatan pada saat kita akan menyusun dupat, ya, atau pada saat melakukan kegiatan untuk naik pangkat misalnya. Tentunya merupakan satu persyaratan dari bentuk tulisan-tulisan karya ilmiah kita ini. Ya, mungkin saya sedikit memberikan masukan kepada teman-teman, khususnya pada teman-teman yang ada di IGI Kota Parepare, bahkan IGI di seluruh Indonesia, bahwa sebenarnya saat kita mendeklarasikan diri dalam sebuah tulisan, tentunya itu akan kita mencari mana artikel-artikel yang bisa masuk dalam sebuah jurnal. Saya sedikit berbicara tentang sebuah jurnal karena pada saat ini saya selaku the Chief of Editor Al-Ma'arif Jurnal yang saya kelola di kampus IAIN Parepare, dan saat ini sudah masuk dalam kategori OJS, Online Journal System. Nah, jurnal ini sudah bisa terindeks dan jurnal ini sudah bisa kita lacak sendiri sesuai dengan background atau sudah sesuai dengan gaya selingkung dari jurnal itu. Misalnya dari jurnal saya ini berbicara tentang sosial dan budaya, pendidikan sosial dan budaya, ya Pak. Di situ membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan. Nah, tentu manfaatnya banyak. Ada 3 manfaat yang mungkin dapat kita ambil dari kenapa seorang guru atau kenapa seorang dosen itu harus menulis. Yang pertama adalah itu adalah mengembangkan keilmuannya, ya, mengembangkan keilmuan kita. Tentunya jika semakin kita sering menulis dan kita kembangkan dalam sebuah model PBM,
proses belajar mengajar itu akan tentunya bisa memberikan manfaat yang besar baik bagi diri kita sendiri juga kepada negara. Maksud saya kepada negara karena kita memberikan ini kepada khalayak banyak dan banyak orang yang membacanya, sehingga semua dan apa yang kita sampaikan ini bisa dirasakan oleh semua orang. Nah, kemudian yang kedua, manfaat yang kedua tentunya adalah jika kita sering menulis pada sebuah jurnal, itu tidak hanya berdampak pada poin-poin yang kita dapatkan di lembaga kita, tetapi juga ada nilai koin tentunya. Ya, nilai koin yang saya masukkan di sini ada plusnya. Ya, kalau kita menulis di jurnal bereputasi nasional pada tingkat Sinta itu ada mulai dari Sinta 1 sampai tingkat Sinta 6, itu penulis diberi fee itu diberi bayaran ya sekitar 1 sampai 2 jutaan. Itu kan lumayan buat kita. Maka semakin sering kita menulis, maka termotivasi kita untuk mendapatkan pendapatan tentunya. Jadi saya bahasakan tadi, kita mendapatkan nilai poin dan nilai koin. Jadi selain karya tulisnya itu dapat juga ternyata nilai poinnya ya. Iya. Ya, jadi seperti itu Pak, kita mendapatkan nilai poin dan juga nilai koin. Nah, tentunya melalui tulisan yang kita tulis ini mendeklarasikan diri kita ini bahwa ini kita background kita ada di bahasa Indonesia misalnya, background kita ada di pendidikan misalnya, background kita ada di seni misalnya. Maka kita harus mencari jurnal-jurnal yang terindeks yang semua orang bisa baca dengan melihat latar belakang jurnal itu. Ya, jadi misalnya kalau jurnalnya berbicara tentang bunga rampai seperti yang ada pada Sirupa yang dikelola oleh IGI, tentunya itu beragam. Jadi semua guru itu bisa masuk tulisan di situ. Selanjutnya, manfaat selanjutnya adalah itu memberikan kesempatan kepada penulis untuk bisa mempresentasikan tulisan itu dalam sebuah event-event, baik itu event nasional maupun event internasional. Sehingga jika tulisan yang kita tulis itu bisa terpublish di internasional, maka kita bisa duduk bersama dengan para pakar-pakar yang ada di internasional itu untuk memaparkan materi atau tulisan yang ada dalam jurnal. Itu tentunya memberikan manfaat besar bagi kita. Nah, seperti pengalaman Bu Dokter ini sepertinya pernah ada paparan di level internasional ya. Iya. Bisa diulas tentang apa sih itu yang diulas di situ? Ya, pada event internasional kemarin pada tanggal 18 Oktober ini saya mendapatkan undangan pada ASEAN Lecture. Ya, di situ adalah merupakan asosiasi dosen ASEAN se-Indonesia, di mana ada 10 negara yang bergabung pada lembaga asosiasi itu. Saya diberi kesempatan untuk membahas tentang human behavior. Ya, jadi perilaku sosial yang kebetulan background pendidikan saya ada pada culture and social, maka tentunya sedikit mengulas pembahasan mengenai human behavior, bagaimana perilaku pada masa 14.0 ini. Nah, ini yang menjadi satu kesempatan emas karena setelah kami melakukan suatu kegiatan ilmiah, riset ilmiah internasional ini, banyak tawaran-tawaran selanjutnya untuk kemudian melakukan MOU, kerjasama dalam bidang pendidikan, kerjasama dalam bidang penulisan, dan ini sebenarnya sangat menguntungkan selaku saya penulis dan juga selaku reviewer pada semua jurnal-jurnal yang pada saat ini menjadi reviewer di IAIN Ambon, kemudian reviewer di IAIN Bone di Pasca Sarjana, dan reviewer di kampus-kampus yang ada di kabupaten kota yang ada di Sulawesi Selatan. Saya senang dan bangga juga masuk dalam sebuah lembaga ini karena diberi amanah untuk membimbing, walaupun sebenarnya hanya sebuah sharing pengalaman, dan ini sebenarnya bisa memberikan motivasi yang besar kepada para guru-guru, khususnya yang guru-guru yang ada di kota Parepare. Tentunya hal yang terpenting yang perlu saya katakan tadi bahwa selain mempublikasikan tulisan kita itu adalah bagaimana mengasah pikiran kita ini bisa memecahkan masalah-masalah sosial yang kita hadapi di lingkungan kita sendiri. Itu mungkin manfaat besar Pak yang bisa saya sampaikan, bahwa
menulis itu memang perlu, sehingga ada kata-kata yang saya sampaikan menurut tulisannya bahwa orang bisa saja pandai, tetapi selama dia tidak menulis maka ia tidak bisa dikenal dan ia tidak mampu untuk diketahui di mana keberadaannya, bahwa menulis itu adalah sebuah keabadian. Ya. Luar biasa ya. Nah, Bu Doktor, ini kehadiran media atau jurnal Sirupa yang merupakan media atau jurnal resmi dari IGI Kota Parepare, apa hal yang bisa membuat atau memotivasi katakanlah guru-guru atau penulis ini untuk bisa memanfaatkan media ini dalam menerbitkan tulisannya? Ya, melalui kegiatan ini, ya melalui siaran ini saya sampaikan kepada seluruh guru-guru yang ada di Kota Parepare, karena masuk dalam sebuah asosiasi Ikatan Guru Indonesia tidak menutup kemungkinan hanya guru saja yang bisa bergabung, tapi saya selaku dosen juga bergabung. Kenapa? Karena kita bisa memberikan sumbangsi, kita sharing, ada yang saya pahami itu share kepada teman-teman yang ada di guru. Tentunya kami bukan hanya pada Sirupa, saya bisa membuka lebar-lebar bahwa jika ada di antara Bapak dan Ibu mempunyai tulisan dan itu bisa terpublish di jurnal kami, silahkan untuk kami bisa membantu untuk mempublish tulisan-tulisan yang ibu-ibu akan tulis. Kenapa penting? Karena pada saat sekarang ini, pada masa digital saat sekarang ini tidak lagi diperuntukkan untuk bagaimana mengajar konvensional, tetapi kita dituntut untuk mengajar secara digital berbasis keilmuan. Tentunya akan dilihat bagaimana kita mendeklarasikan melalui tulisan kita ini bahwa guru-guru yang ada di Kota Parepare itu tidak hanya mengajar di kelas, tetapi juga mampu mempublikasikan pengetahuan-pengetahuannya melalui tulisan-tulisan seperti itu. Ya, luar biasa. Saya kira manfaat dengan menulis bahwa itu bisa menunjukkan eksistensi guru tersebut, bisa juga menunjukkan taraf keilmuan dan disiplin ilmu yang diampu sebenarnya. Nah, Bu Doktor, karya-karya yang sudah ditelurkan selama ini berupa apa saja? Iya, alhamdulillah untuk karya-karya tulis saya ada beberapa buku yang sudah join bersama dengan Kota IGI Parepare. Itu merupakan satu kehormatan dan kebanggaan bagi saya bahwa menulis bersama dengan guru Parepare itu adalah sebuah sumbangsi sebagai guru ya. Jadi dosen dan guru itu sama halnya, bahwa sama-sama sebagai tenaga pendidik. Kemudian ada buku yang saya terbitkan dari awal semenjak saya mengajar di kampus IAIN Parepare sejak 2005. Yang pertama itu buku tentang belajar dan pembelajaran. Tentunya ini memberikan banyak sumbangsi. Ini adalah merupakan sebuah buku, dan ini merupakan buku yang sudah beberapa kali direvisi untuk melakukan suatu pemutakhiran, bahasa saya pemutakhiran, melihat kondisi peserta didik yang ada di kampus dan juga yang ada di Kota Parepare khususnya. Kemudian ada tulisan saya yang kemudian itu beberapa kali fakultas melakukan bedah. Ternyata buku itu hanya merupakan buku saya pribadi yang pada saat itu anniversary saya yang ke-17 dengan sagu-sagu satu guru satu buku dengan judul Dengan Izinmu Kamulah Jodohku. Ternyata buku itu semua fakultas ingin membedah. Apa isinya? Ya, ternyata itu adalah riwayat pertemuan antara saya dan suami. Jadi saya rasa dari kisah itu yang kemudian yang ditulis dan ternyata mereka menganggap. Tetapi dalam selang-seling dalam sebuah buku itu ada beberapa pesan moral yang kami berikan pada setiap chapter-chapter yang kami tulis dalam buku tersebut. Di antara pesan moralnya itu tentunya pesan moral di situ bahwa isi dalam buku itu ada berbicara tentang saya dipinang dengan bismillah. Konsep bismillah inilah bukan berarti bahwa apa yang di dalam ayat Al-Qur'an, apa yang ada di dalam sebuah novel, apa yang ada dalam sebuah lagu itu sebenarnya merupakan satu fakta yang kemudian fakta itu diberikan gambaran kepada anak-anak kita. Tentunya saya akan memberikan pembelajaran khusus kepada anak-anak biologi saya yang kebetulan mereka semua itu adalah laki-laki, bahwa romantismenya sebuah keluarga ayah dan ibu ada pada penulisan buku ini. Seperti itu. Dari judulnya saja itu sudah menggambarkan bahwa
sepertinya Bu Doktor dalam proses kemah liga itu memang penuh dengan upaya ikhtiar keridoan orang tua kepada pencipta dalam hal ini ya. Sehingga dari pesan itu pasti ada pesan yang ingin disampaikan juga pada generasi muda saat ini, yang mana kita pahami generasi milenial saat ini dalam hubungan sehari-hari mereka. Iya, kalau melihat dari sisi penulisan ya, sekarang kita berpindah ya dari penulisan jurnal ke penulisan non-fiksi. Ya, jadi pesan yang saya sampaikan kepada generasi-generasi muda untuk terus menulis bahwa jangan menunggu waktu bahwa saya tidak sanggup untuk menulis, tapi tulislah apa adanya yang bisa kamu tulis. Tulis mulai dari kegiatan aktivitas sehari-hari, mulai pada saat kamu bangun tidur sampai kemudian tidur kembali, itu kemudian dicatat. Apa yang kemudian harus kamu lakukan, target apa yang harus kamu lakukan dalam satu hari, itu semuanya harus ditulis. Dari tulisan-tulisan nantinya itu kemudian akan berkembang pada tulisan-tulisan yang lebih baik lagi jika dilakukan secara berkesinambungan. Saya sampaikan kepada seluruh anak-anak generasi muda tentunya bahwa menulis itu sama halnya dengan belajar bela diri. Tidak boleh didapatkan secara otodidak, harus didapatkan secara berulang-ulang dan bersungguh-sungguh. Tentunya ini harus melalui satu pelatihan dan melalui mentor. Anak-anakku sekalian boleh mencari mentornya dari guru-gurunya, tentunya mencari guru-guru yang dari IGI. Ya, Assalamualaikum. Ya, termasuk di IGI Kota Parepare ini yang memang sudah ada semacam program sagu-sabu ya, satu guru satu buku, atau program kepenulisan yang lain di melalui jurnal serupa. Banyak hal-hal yang bisa dimanfaatkan oleh penulis, baik itu guru, dosen maupun juga generasi muda yang ada. Akhirnya kami dari kampus YAIN Parepare itu pada saat sekarang ini telah menggandeng guru-guru dan juga menggandeng mahasiswa, yang pada saat ini kami sudah melakukan sebuah kerjasama antara NGMP Kota Parepare, khususnya guru-guru yang ada di program studi Tadris IPS dan kerjasama dengan program studi pendidikan IPS yang ada di SMP Kota Parepare. Tentunya ini memberikan banyak manfaat, di mana pada program pertama ini adalah merupakan penulisan buku chapter, dan ini kami melibatkan guru dalam sebuah tulisan nanti ini. Dari tentunya buku yang akan kami telurkan pada penulisan buat chapter nanti ini adalah mengangkat tentang mobilisasi sosial yang ada di Kota Parepare dengan melihat dari sisi kemaritiman. Tentunya melibatkan guru-guru IPS dan juga melibatkan mahasiswa yang notabene-nya mereka sudah banyak bergelut dalam dunia kependidikan sosial. Ya, jadi selanjutnya program yang kami telah lakukan bersama ini bisa mendapatkan manfaat yang luar biasa kepada seluruh masyarakat Kota Parepare. Ya, pertanyaan terakhir ini Bu Dokter, sekaligus juga closing statement ini untuk sekali lagi memotivasi orang untuk menulis, karena bisa saja orang itu mengatakan dirinya pintar tetapi tidak menulis. Apa kiat atau tips agar seseorang itu untuk menulis? Iya, saya teringat pada sebuah perkataan sahabat, itu Ali bin Abi Thalib, mengatakan bahwa jika kamu bukan seorang anak raja, maka menulislah. Tentunya identik dengan jika kamu tidak akan bisa mendapatkan harta yang berlipat ganda, maka kamu harus mencari harta itu melalui ilmu. Ya, tak kala Rasulullah berhadapan kepada Fatimah dan Ali pada saat itu, ia dihadapkan oleh dua pertanyaan. Wahai Ali dan Fatimah, jika kamu dihadapkan kepada dua hal, yang mana yang harus kamu pilih, harta atau ilmu? Maka Ali mengatakan, saya lebih memilih ilmu. Kenapa kamu pilih ilmu? Karena ilmu semakin saya sumbangkan, semakin saya kembangkan dari tulisan-tulisan misalnya, tentunya itu akan semakin bertambah jariah-jariah saya. Tetapi jika saya pilih harta, maka semakin saya berikan kepada orang lain, maka itu semakin berkurang. Itu yang menjadi pesan moral bagi saya, buat diri saya pribadi, dan tentunya bagi seluruh anak-anakku, baik yang ada di bangku kuliah maupun anak-anak yang ada di bangku sekolah, bahwa memulailah dengan menulis sebuah cerpen, memulai dengan menulis diari pribadi Anda,
tentunya mulai dari apa yang kamu rasakan sekarang itu harus ditulis. Nah, ini mungkin yang dapat saya sampaikan Pak kepada anak-anak, bahwa apa yang kita dapatkan hari ini tentunya nanti akan terbaca. Ya, kita ambil contoh Raden Ajeng Kartini yang sudah berpuluh-puluh tahun meninggal, tetapi saat namanya masih tetap dikenang dengan bukunya Habis Gelap Terbitlah Terang. Iya. Baik, luar biasa sekali Bu Dokter telah berbagi pada kesempatan ini. Semoga ini insya Allah bermanfaat bagi pemirsa di Posipa. Terima kasih sekali lagi. Kita akhiri dengan ucapan hamdalillah rabbil alamin. Posipa podcast sharing Igi Parepare, Kiblat Guru Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.